tentang dunia roh. Kali ini ada pertanyaan yang masuk dari Eng Cui Li. Maaf kalau penyebutan nama salah. Ya, saya agama Buddha. Percaya benar sekali dunia orang mati dengan orang hidup itu sudah beda. Amin. Ya, abu kremasi tidak boleh disimpan di rumah. Amin. Saya pernah ke rumah saudara, jenazahnya sudah dikubur, fotonya pasang di altar, disembayangin pagi, siang, malam. Itu juga tidak bagus, keluarganya jadi kacau. Ya, saya akan memberikan komentar bahwa tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang masih hidup. Bahwa orang yang mati, orang yang sudah meninggal maksud saya, bersama dengan Tuhan. Ada tempat yang Tuhan sediakan, tidak lagi bersama atau di sekitar orang-orang yang masih hidup. Kemudian juga demikian, foto ya yang sudah disembayangi bersama jenazah, kemudian jenazah sudah dikubur, ya sebaiknya tidak dibawa pulang ke rumah kemudian disembayangi. Dikatakan di sini pagi, siang, malam. Ya, mohon maaf, ya kita bisa berbeda teologi, ya bagi Bapak Ibu yang mempercayai hal ini, ya bahwa orang mati masih bersama dengan kita, orang hidup, ya tidak apa-apa. Saya punya suatu teologi sendiri, Bapak Ibu juga memiliki suatu teologi tersendiri. Tetapi ya karena ini dibahas ya di konten kekristenan, ya maka saya sebagai gembala, ya tapi juga sebagai hamba Tuhan Kristen, ya saya membahas secara Kristiani. Jadi di dalam kepercayaan Kristiani, ya tidak diizinkan kemudian membawa pulang ya foto itu, kemudian disembayangi seolah-olah orang yang meninggal itu masih bersama dengan kita. Saya katakan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orang yang sudah meninggal ada di tempat yang Tuhan sediakan. Tentu saja yang disembayangi, ya yang ada di depan kita ini, ya bukan yang bersangkutan lagi. Lalu siapa? Tentu saja kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Ya, karena cara Tuhan berkomunikasi dengan kita tidak dengan cara-cara yang demikian. Bahwa Roh Kudus adalah ada mendiami dalam diri seorang yang percaya kepada Kristus dan dia diam bersama dengan kita. Tidak perlu lagi kemudian pasang foto misalnya, kemudian disembayangi pakai ya apa dupa dan segala macam. Juga demikian, ya kuasa-kuasa yang lain ketika kemudian itu memakai dupa, kemudian kita berfokus kepada orang yang sudah meninggal, ini celah ya bagi kuasa kegelapan mempermainkan kita ini. Ya, mohon maaf, ya. Jadi seperti itu, ini celah kuasa kegelapan mempermainkan kita. Inilah yang sangat melemahkan orang-orang yang melakukan hal ini. Kemudian dikatakan di sini keluarganya jadi kacau. Ya tentu banyak sebabnya ya, mungkin saya perlu lebih banyak tahu kenapa ini menjadi kacau. Tetapi memang antara lain ya kekacauan itu bisa juga ditimbulkan oleh karena kuasa-kuasa gelap. Ingat, iblis dan setan-setannya itu hanya bisa apa? Merusak, membunuh. Ya sedangkan Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan apa? Memberikan sukacita, damai sejahtera dan segala kelimpahan. Ya, jadi bagi saya tidak akan lakukan itu. 23 tahun saya masuk dunia kegelapan. Saya tahu persis segala perbuatan kuasa kegelapan, perbuatan iblis dan setan-setannya. Jauhi hal-hal yang demikian. Ini komentar saya sekaligus jawaban saya. Semoga memberkati. Sampai jumpa.